selesai soal oplosan Pertamax, kini minyak kita disunat. Dan minyak goreng bersubsidi yang seharusnya menjadi solusi untuk rakyat kecil, isinya justru dikurangi oleh produsen yang karena kesalahan produksi atau memang ada permainan di balik distribusi minyak kita. Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Pemirsa, inilah interupsi siapa mafia minyak kita yang curangi kita. Sudah ada 4 narasumber yang akan membahas masalah minyak kita yang katanya disunat. Sudah ada sebelah kanan saya Hairul Fahmi, co-founder ISES. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam. Kemudian ada Pak Mufti Mubarok, Ketua BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Mujibur Rahman, Sekjen DPP APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Mujib. Dan ada Mas Kudori, pengamat pertanian dari AEPI, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat malam Mas Kudori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mahasiswa dan mahasiswi dari UNJ, jurusan Fakultas Teknik Mesin. Selamat malam. Baik, saya mau ke Pak Mujib. Pak Mujib, ini baru tadi sore, saya kebetulan beli takjil di daerah Gondang Dia. Beli minyak juga enggak? Enggak, ini kebetulan curhatan salah satu pedagang yang saya tanya langsung. Ya. Saya tanya, Ibu pakai minyak kita? Tadinya iya Mbak. Cuma sekarang saya pindah, gara-gara 2 bulan terakhir, itu jadi cepat hitam katanya. Ya. Terus minyaknya juga jadi kayak oli katanya. Ya. Saya curiga dicampur, kemudian harganya 18.000 dia bilang. Ya. Mendingan saya beli minyak lain yang harganya 20.000 tapi lebih tahan lama. Itu ada apa Pak sebenarnya? Ya, jadi Mbak Anissa, begini. Pedagang itu kan dia hanya nerima ketika belanja. Artinya ketika belanja itu ya apalagi yang kemasan itu ya sudah dalam bentuk kemasan itu. Jadi pedagang dengan kapasitas yang kecil, jadi nggak mungkin dia punya kemampuan merekayasa atau mengoplos atau ini sedemikian rupa. Tapi memang pedagang menerimanya itu harganya berapa Pak? Bisa dijual 18.000? Jadi macam-macam. Jadi memang ada yang bisa dapat 14.500 untuk 1 liter, 14.700, bahkan ada yang 15.700. HET 15.700 kan Mas? Iya, jadi HET 15.700, tapi pedagang itu banyak yang kemudian membelinya itu juga 15.700. Oke. Belinya 15.700, HET-nya Iya. 15.700, belinya 15.700. Betul. Nah ini kan ya pedagang akhirnya menjualnya dengan harga 17.000. Ada yang 18.000 gitu. Jadi pedagang itu kan kalau mau jualan itu ya keuntungan wajar ya. Keuntungan wajar itu ya karena retail kan. Itu ya antara 10-20%. Itu keuntungan wajar yang didapat oleh pedagang lah gitu. Dan karena banyak pedagang yang jualan sejenis banyak. Jadi nggak mungkin juga bahwa mereka mau mahalin sendiri atau kalau dari mau produsennya murahin juga sendiri, kira-kira begitu. Sehingga harga jual pedagang ya berdasarkan kulakan mereka. Kalau kulakannya pas kebetulan murah, kemudian diambil keuntungan wajar, ditambah keuntungan wajar, itulah yang menjadi harga jual. Kira-kira demikian. Baik, Mas Khairul, kalau dari amata Mas Khairul, apakah kasus minyak kita ini sebenarnya memang baru-baru ini saja terjadi, ataukah ini sebenarnya puncak dari gunung es, fenomena gunung es, Mas Khairul? Iya, saya mungkin lebih setuju bahwa ini puncak gunung es ya. Karena kan minyak kita launchingnya atau diluncurkan kan tahun lalu ya, kalau saya tidak salah ya. 2022. 2022 ya? Itu zamannya Pak Zulhas ya, jadi main. HET-nya 2024 Agustus, Iya. 15.700 tuh. Kalau HET ya itu kan selalu disesuaikan secara berkala ya, sesuai dengan rantai pasoknya ya. Itu kan. Jadi kalau indikasi permainannya ini terkait minyak goreng ini kan sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun ya, dari sebelumnya ada kelangkaan, terus kemudian terakhir sekarang
tidak langka tapi harganya di atas HET, volumenya berkurang, kemasannya juga mungkin palsu. Kan Dan gitu. kualitasnya mungkin juga berkurang. Nah, Tadi seperti Anda kualitas. sebutkan ya, itu cepat hitam, lalu ya. seperti oli gitu loh. Iya, itu yang makanya artinya ini menunjukkan bahwa ya masih ada celah ya dalam proses pengawasan baik dari produksi, distribusi sampai Kalau dari mungkin konsumen. Kementerian Perdagangan itu ada sidak atau tidak sih ke produsen-produsen yang dipercaya untuk memproduksi minyak kita dari pemerintah? Mestinya ada ya, tapi itu yang makanya sebenarnya ini yang perlu digarisbawahi. Kita berharap kalau sebelum-sebelumnya itu masih dia ada celah, masih lemah. Nah, setelah kasus ini ini kan juga kebetulan terjadi di di masa pemerintahan yang baru ya. Artinya ini juga kesempatan untuk berbenah gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini juga kesempatan supaya sidak-sidak semacam itu tidak lagi bersifat insidental tapi menjadi suatu bagian dari sistem pengawasan yang efektif, yang kuat begitu. Nah, ini yang seringkali kan selama ini sidak-sidak ini kan cuman jadi seremoni insidental ya. Dan ketika Pak Mentan tiba-tiba muncul di pasar dan menemukan sesuatu ya jadi gaduh akhirnya kan gitu. Mas Mufti, kalau dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, apakah jauh sebelum ini sudah menerima keluhan tentang minyak kita, termasuk dari sisi volume dan juga sisi dari kualitasnya? Sejak program ini dicanangkan dan kemudian dijalankan, kami sudah rekomendasi kepada Presiden, karena temuan kami banyak sekali kan gitu. Apa saja, Mas? Pertama, kita sudah rekomendasikan dan kita juga rilis kemarin bahwa BPKN kita menginginkan ada audit total dari seluruh hulu sampai hilir kan gitu, karena ini matarannya cukup panjang kan gitu. Yang disampaikan dari pasar tadi tentu akhir dari sebuah kegiatan hilir kan gitu. Ini retailer. Tetapi hulunya ini jadi persoalan ketika pabrikasi, kemudian supply, dan kemudian nanti distributor, prepacking dan sebagainya, ini overlap semua kan gitu, sehingga kejadian seperti ini berulang-ulang kan gitu. Artinya kemudian ya kita tahulah kemudian pengawasan sangat lemah dan kemudian bagaimana pengusaha-pengusaha dari produsen sampai distributor 1 sampai 4 ini, apalagi sampai ke pengecer yang tadi disampaikan itu, tentu ini sangat panjang dan tidak ada yang mengawasi satu persatu kan gitu. Artinya mata rantai proses sampai produksi sampai akhir ini yang sesungguhnya perlu pengawasan dari pemerintah, dan pemerintah harus hadir di situ. Artinya apa? Kami berharap ada audit total dari sisi dari produsen, artinya yang suplai dari minyak ini, artinya harus jelas kan gitu. Artinya harga dikawal sampai ketat sampai akhir, jangan sampai kemudian dipermainkan oleh repacking yang jumlahnya cukup banyak dan kemudian dioplos. Saya yakin dioplos karena tadi temuan kami juga sama bahwa takaran dikurangi, kemudian kualitas dikurangi. Artinya yang mestinya minyak curah itu masuk ke minyak kita kan gitu, yang minyak kita masuk ke minyak premium. Jadi ini sudah campur-campur kan gitu. Artinya seperti juga dalam Pertamax kan gitu, Pertalite dan Pertamax dan sebagainya. Tapi bahwa mata rantainya ini kan 3 produk ini sebenarnya kan gitu. Yang curah ini kemudian cukup mahal. Sekarang sudah 20.000 di pasaran sekarang ini, dan 2 bulan tidak keluar, sangat langka kan gitu. Artinya apa? Sudah mahal, sudah dioplos, kemudian konteksnya adalah sangat langka kan gitu. Coba sekarang hari ini cari minyak kita nggak ketemu di pasaran. Saya coba tadi keliling-keliling, nggak ketemu. Berapa? Sebulan nggak ada Pak, 2 bulan Pak. Kalaupun ada sekarang saya beli Pak, sampai begitu. Kayak beli emas kan gitu. Artinya Pak Hudori, luar biasa seperti itu. Pak Hudori, saya pernah membaca pernyataan Anda bahwa HET 15.700 itu tidak masuk akal. Boleh Anda jelaskan? Ya, saya merunut ke belakang ya. Produsen kalau menurut aturan pemerintah untuk menyerahkan kepada distributor tingkat 1 itu harganya maksimal 13.500 per liter. Oke, tapi tadi dikatakan bahwa dapat dari produsen aja 15.700. Ya, itu problem ada dari supplier, distribusi yang panjang ya. Salah satu temuan dari Kementerian Perdagangan adalah kalau dari desain yang dibuat perdagangan, distributor itu hanya 2 ya. Distributor tingkat 1, tingkat 2 langsung ke pengecer. Pengecer langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Tapi di lapangan itu distributor itu bisa sampai 2, bisa sampai 3, bisa sampai 4. Yang masing-masing distributor ini ngambil keuntungan. Yang itu membuat harga di level hilir itu naik. Nah, saya balik lagi ke yang pertama tadi ya.
produsen ketika menyerahkan ke distributor tingkat 1 maksimal 13.500 per liter. Kalau dikaitkan dengan biaya produksi, ya, hitung-hitungan saya, kalau kita memperhitungkan margin keuntungan, biaya mengolah, biaya distribusi, maksimal CPO atau bahan baku untuk diolah menjadi minyak goreng itu tidak lebih dari 10.000 per kilogram. Nggak boleh di atas itu. Kalau di atas itu mereka rugi. Sekarang berapa, Pak? Hari-hari ini itu 15.000 sampai 16.000 dan itu kira-kira sudah 6 bulan terakhir. Jadi dengan situasi seperti itu saya bukan memaklumi, tapi akrobat yang dilakukan oleh pengusaha, satu mengurangi isi, menyunat isi, yang kedua ya tadi menjual di atas HET sebagai bagian supaya mereka tetap bisa berusaha. Tidak merugi gitu ya? Ya tapi ini langkah mereka mencurangi, oh ya betul, itu salah, jelas salah dan harus diseret ke meja hukum karena terang-terangan ya, dan menurut regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang itu diampu oleh Pak Mufti, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan ditabrak semua itu. Artinya juga lintas kementerian tidak melakukan pengawasan dengan baik ya, Pak? Saya kira iya. Kalau kita kaitkan dengan HET terlampaui itu bukan barang baru. Produk minyak kita itu kan diluncurkan kira-kira pertengahan 2022 ketika kita tahun 2021-2022 itu mengalami gonjang-ganjing minyak goreng ya. Seingat saya 2022 di semester pertama mulai Januari sampai Juli, jadi selama 7 bulan itu pemerintah mengeluarkan regulasi kira-kira 21 regulasi. Ada berbagai macam peraturan Menteri Perdagangan, peraturan Menteri Perindustrian, keputusan Kementerian Perdagangan, dan seterusnya. Jadi kalau kita bagi itu 1 bulan ada 3 regulasi yang dibuat. Jadi saya bisa memahami kalau ada yang ngomong. Itu regulasi dari kementerian di kabinet sebelumnya, Mas? Iya. Oke. 2021, 2022. Tapi yang 21 regulasi tadi itu di semester pertama 2022. Ya. Okay. Nah, saya bisa memahami ada yang bilang pemerintah ini nggak punya arah yang jelas dalam membuat kebijakan, sehingga produsen, masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Dan betul saya pada saat itu bukannya selesai masalah, tapi malah langka kan gitu. Ya. Pemerintah sepertinya trial and error, dan itu ya skema yang digunakan dalam berbagai regulasi itu digunakan juga untuk minyak kita ini. Menurut saya kalau itu sudah gagal ya, nggak mujarab. Maksudnya pemerintah trial and error artinya kalau masyarakat diem aja ya udah dibiarkan saja gitu? Ya enggak dong gitu. Ya enggak dong. Tugas pemerintah ya harus melindungi konsumen kan gitu. Harus mengawasi. Saya balik lagi ke yang HET tadi ya. Kalau kita kaitkan dengan harga yang terjadi di lapangan itu sudah lama. Sejak pertengahan 2023. Ya. Berarti? Jadi dugaan saya ya jangan-jangan pencurangan itu sudah lama. Oke, cuman pemerintah karena pengawasannya terbatas, pengawasannya kendor, nggak tercium itu. Baik. Jangan-jangan kecurangannya sudah lama, itu adalah kata kunci di akhir segmen ini. Kita akan kembali lagi sesaat lagi di interupsi masih tentang minyak kita, siapa mafia yang mencurangi kita di minyak kita. Tetaplah bersama kami. Terakhir diperbaharui itu berarti Agustus 2024 di pemerintahan sebelumnya. Tadi Pak Hudori mengatakan bahwa HET sekarang sudah tidak masuk akal. Nggak ada rencana direvisi kah? Kalau misalnya udah mepet banget ternyata merugikan konsumen jadinya? Sebenarnya bukan saya ya menjawab ini ya kan. Mestinya kementerian terkait ya, perdagangan dan pemerintah. Oke. Tapi saya kira memang kalau memang dirasa sudah tidak masuk akal dengan tentunya dengan perhitungan-perhitungan yang rasional begitu kan, ya saya kira penting ketidakwajaran ini disampaikan ke pemerintah ya dalam konteks ini ya Kementerian Perdagangan misalnya untuk memastikan bahwa HET itu memang selalu dalam
angka yang wajar gitu. Kalau ya. Anda melihatnya sendiri, kan 6 bulan terakhir harga CPO 15-16 ribu per kilogramnya. Anda melihatnya masih wajar atau tidak HET segini? Kalau kewajaran, saya kira tentu ini kan bicara soal produksi hari ini, kemudian Tentu belum dibagikan hari ini. tidak juga langsung didistribusikan hari ini kan ya. Tentu produsen tentu juga paham dalam konteks produksinya bagaimana kan, bagaimana menyesuaikan antara harga dengan harga pasokan sehingga proses produksi itu bisa berjalan sesuai dengan harga yang ditentukan kan gitu. Nah, kalau saya melihatnya sih ini ada dalam konteks HET-nya dulu ya. Ini ada mungkin bukan kelalaian, tapi ada yang terlewat ya, mungkin dalam konteks evaluasi harga gitu ya. Mestinya mungkin sebenarnya bisa didiskusikan untuk penyesuaian HET, tapi kemudian ya baru kita ketahui justru bahwa ketidaksesuaian itu sudah terjadi cukup lama ya, setelah ada sidak dan kemudian ditemukan ada kecurangan. Tapi kan HET ini kan juga ada sisi politis ya Mas. Ya. Kan ketika kita menentukan harga per liter, apakah itu di BBM atau di minyak, itu pasti kan ada hitung-hitungan politis. Apakah Mas juga melihat ini juga ada faktor politis dalam menentukan HET yang sekarang beredar? Pasti ya, karena kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan masyarakat, kepentingan umum ya. Pasti ada hal politisnya ya. Tapi tentu itu juga tidak bisa kemudian mengorbankan salah satu pihak dalam rantai ini ya, mulai dari dari hulu ke hilir ini. Baik. Sehingga tentu hal itu ya perlu didiskusikan, dan pemerintah saat ini saya kira dalam konteks perbaikan, pembenahan ya, saya kira akan bersedia berdiskusi dan menerima banyak saran masukan, termasuk dari pedagang, dari para pemerhati ya, tentunya juga sejauh ini sudah ada masukan belum sih konteks perlindungan konsumen ya, Mas Hairul? Sudah pernah ada masukan atau diskusi terkait masalah minyak ini, atau baru setelah justru ya, saya kira menteri sudah ada, dan saya kira sidak menteri justru kan ada pertanian, laporan ya. Saya kira pasti ada karena ada informasi awal ya, ada keluhan, ada ada masukan gitu yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sidak, dan kebetulan sidak itu membuahkan hasil yang cukup menarik gitu. Baik. Ya, dan yang saya juga, kalau saya melihat perlu diapresiasi juga langkah cepat berkoordinasi dengan kepolisian, dengan dengan penegakan hukum gitu ya, sehingga masyarakat juga tidak terburu-buru gaduh, dan melihat bahwa ada proses penegakan hukum yang berjalan. Itu yang saya kira penting, walaupun dia Kementerian Perdagangan agaknya terlewat dalam koordinasi ini gitu. Nah Mas Mufti, sebagai Ketua BPKN, apakah BPKN sudah pernah dalam kasus penyakit yang saat ini sudah pernah bertemu langsung untuk melaporkan langsung pada Presiden ataupun Kemendak atau menteri terkait lainnya? Ya, kami sudah rekomendasi waktu 2022 kan gitu, kepada seluruh kementerian, kepada Presiden kan. Bertemu langsung atau sekedar mengirimkan surat, Mas? Mengirim surat dulu kan gitu. Tapi mungkin dalam konteks sekarang ini kita mau bertemu Presiden kan gitu, terkait dengan rekomendasi terakhir. Sudah ada jadwal ya Mas? Ya, sedang dalam penyusunan, karena kami lagi membentuk tim pencari fakta kan gitu Pak. Karena fakta dari hulu ke hilir, menghitung harga pokok, harga sampai ke harga jual, atau kemudian sampai ke HET, ini kan ada subsidi pemerintah kan gitu di sini. Jadi harus dipahami bahwa ini produk politik kan gitu, yang memang harus kita lihat dari sisi-sisi yang lain. Dan ketika semua sudah ketemu, para expert juga kita dan seluruh kementerian kita juga minta keterangannya, ya tentu kami akan sampaikan ke Presiden, karena putusan ini juga tentu terkait dengan putusan Presiden ketika nanti misalnya mengubah HET, kemudian mengatur tata kelola dari hulu ke hilir, dan tentu audit kita harus jalankan supaya semua mata rantai ini tentu harus tertegas, artinya jelas kan gitu, jangan sampai ada orang-orang yang bermain di ruang-ruang ini kan gitu. Ketika satu sisi mata rantai ini ada yang main, ya tentu semua akan menjadi masalah, dan ujung-ujungnya kami menjadi korban kan itu. Nah, terkait tadi supply chain yang sampai 3 sampai 4
Itu kayaknya udah lagu lama ya di Indonesia. Itu gimana mengatasinya? Itu tadi ketika ada Mungkin overlap. nanti Mas Sero bisa tambahin mungkin. Ya, ketika ada overlap, artinya produsen merangkap distributor, distributor merangkap produsen, ini kan overlap kan gitu. Itu mestinya sikap tegas dari pemerintah harus ada kan gitu. Di-cut atau ditutup atau di apalah yang sekarang baru dalam tanda kutip ujuk-ujuk sekarang pada disidak, pada ditutup, pada disegel dan sebagainya. Tapi kan konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita kan gitu. Mahal lagi harga itu kemudian. Mata rantai ini harus diperhitungkan, jangan yang sekedar sidak-sidak, sekedar menutup-menutup, tapi konsumen bagaimana kan gitu. Tetapi catatan kami adalah sekarang banyak pilihan minyak kita ini kan gitu. Artinya yang premium ada, yang curah juga ada. Jadi tetapi kualitasnya tolong dijaga ini karena sekali lagi yang minyak kita aja seperti itu kondisinya kan gitu. Hitam kemudian hanya sekali pakai dan sebagainya. Tentu kami curiga ini sedang kita uji lab kan gitu misalnya untuk meyakinkan bagaimana kualitas ini benar-benar terjaga sesuai dengan spek kan gitu. Baik, Mas Mujib, dari sisi pedagang, apa yang bisa mereka lakukan saat ini untuk mensiasati mereka tetap bisa berjualan, tetapi dengan pasokan minyak kita yang susah didapat di pasaran? Jadi gini Pak, kami itu awalnya sudah masa bodoh lah dengan minyak kita itu. Karena emang susah didapat, gitu loh. Jadi gini, minyak kita itu kan berasal dari DMO yang 20% dari Ya, ekspor. hasil ekspor. Ya. Jadi dari kuota ekspor lah gitu. Nah, saya kurang sepakat kalau kemudian ini dihitung berdasarkan harga CPO. Kenapa? Kan ini hanya ngurangi keuntungan saja. Gitu loh kira-kira. Margin keuntungan. Loh, betul lah. Kan 20% itu sudahlah 20% ini untuk memenuhi Dalam negeri. kebutuhan dalam negeri, gitu kan, untuk masyarakat kecil, untuk rakyat kecil, sudahlah jangan dinaikkan. Atau paling tidak dia nggak rugi. Kan perkiraan, bukan hitung-hitungan saya kan begitu. Apalagi hampir semua produsen itu punya kebun, Pak. Iya kan? Loh, ngitungnya kan bukan dari harga kulakan sawitnya atau CPO-nya, kan nggak gitu. Bukan cara awam saya ngitung gitu. Jadi kalau saya punya kebun, punya apa ya kan ya ngitungnya ya dari mulai tanam sampai ini akhirnya menjadi HPP dan lain sebagainya. Semua produsen itu punya kebun. Gitu ya. Justru sebagian besar Ya. pabrik minyak goreng itu tidak punya kebun. Ya. Bahwa ada perusahaan yang terafiliasi dalam grup, itu iya. Tapi itu dikelola oleh PT yang berbeda, oleh perusahaan yang berbeda. Misalnya Wilmar, Sinarmas, apa segala macam itu semuanya punya kebun, Pak. Punya. Jadi nggak sepakat juga saya kalau misalnya kemudian ini ya kan coba itu Wilmar itu terbesar loh, ya kan? Ya saya sampai nyebut itu. Jadi ya mungkin adalah 1-2 yang produsen itu. Yang saya tahu adalah pengemas itu memang tidak mesti punya itu dan memang dia dari produsen ya. Pengemas. Nah, kan ini itu saya yakin karena temuannya itu dalam bentuk kemasan, ini kan berarti pengemas. Oke. Gitu. Berarti kesalahan ada di pengemas. Ya, ya iya. Oke. Oke, Logikanya kan begitu. Baik, kita akan kembali usai jeda, tetap diinterupsi. Mas Sudori, kalau saya menyimpulkan sedikit dari pembicaraan kita sampai segmen 3 ini adalah salah satu yang jadi problem adalah soal distribusi D1 dan D2 tadi. Nah, catatannya apa Mas? Apakah mungkin distribusi ini diubah orang-orang atau badannya supaya nantinya minyak kita ini tidak menimbulkan masalah baru lagi? Ya, ini salah satu yang harus diselesaikan ya. Tadi saya sebut bahwa dalam implementasi yang menurut skenario awal itu distributornya hanya sampai D2, tapi bisa sampai D3, D4 gitu. Yang itu membuat selain panjang juga harga dealer semakin mahal. Nah, pertanyaan berikutnya Mas, D1 hingga D4 tadi itu siapa Mas? Lembaga atau badan usahanya?
saya nggak tahu persis ya, nggak tahu persis. Tapi bisa jadi bahwa D1 ya yang menerima dari produsen itu afiliasi dari produsen. Bisa jadi seperti itu. Nah, Jadi pemerintah satu sebetulnya grup gitu maksudnya. ya yang dikelola oleh perusahaan yang berbeda tapi berada dalam satu grup. Secara undang-undang apakah diperbolehkan, Mas Hudori? Boleh, ya boleh. Nah, tinggal memang KPPU harus mengawasi secara ketat itu. Apakah ada afiliasi baik integrasi horizontal maupun integrasi vertikal ya, yang itu ketika kasus minyak goreng 2021-2022 itu meledak, KPPU juga sempat menyidangkan dugaan Permainan afiliasi. harga ya? Iya, permainan harga yang membuat bukan hanya harganya tinggi, tapi barangnya sempat langka kan gitu. Iya. Itu sempat disidangkan juga oleh KPPU dan sepertinya sampai sekarang masih berproses di pengadilan-pengadilan tingkat berikutnya ya. Nah, saya kira salah satu yang harus diselesaikan memang dari sistem distribusi. Baik. Saya mengusulkan supaya ini lebih sederhana, supaya ini lebih mudah diawasi, libatkanlah BUMN pangan. Ya. Bisa Bulog, bisa ID Food gitu. Nah, kalau ada apa-apa, tinggal pemerintah memanggil Dirut ID Food, Dirut Bulog gitu. Jadi kalau ada masalah segala macam, itu tinggal dipanggil. Baik, saya ke Mas Mujib. Mas Mujib pernah punya pengalaman untuk menginisiasi untuk bisa jadi distributor D1, benar ya? Pernah. Jadi Ini APPSI ya? Iya. Oke. Ya. Tentu gini, APPSI ini karena perkumpulan bukan badan usaha. Kami agreement dengan salah satu perusahaan lah. Jadi kami pakai entity perusahaan untuk nanti itu semua manajemen pengelolaannya itu under kita, tapi memang pakai badan usaha kan yang punya badan hukum usaha. Nah, kita sudah daftarkan di Simirah. Mira itu di bawah Kementerian Perindustrian. Simirah itu aplikasi yang waktu itu dibikin oleh Kementerian Perindustrian gitu. Tapi ya tidak didiamkan. Jadi ditolak enggak, diiyain juga enggak. Digantung. Ya sudah, ya. Ini pokoknya mendaftar by system ya, melalui by system. Oke. By system. Semua persyaratan sudah kita Upload. Iya. Berarti memang ada indikasi permainan atau bagaimana? Nah, Yang begini Anda loh. tahu. Bisnis ini apa yang tidak dimainkan gini? Kan semuanya kan pingin dominan, semuanya pingin mencari keuntungan, semua ingin menguasai pasar. Ya kan, ya akhirnya kan permainan, cuman kan permainan ini fair atau tidak kan itu aja masalahnya. Gitu loh. Nah, memang kalau kita sekarang melihat carut marut begini itu kan berarti kita duga bahwa ini ada permainan yang tidak fair. Kan itu. Termasuk untuk penunjukan distribusi D1 hingga D4. Loh, ya iya. Kalau D3, D4 itu ya saya rasa inilah atau D2, tapi D1 itu bukannya sudah dikuasai oleh mereka. Mereka itu besar. produsen. Ya, iya. Iya, kira-kira begitu. Bukan ini pertanyaan, jadi nggak nuduh ya kan. Baik. Saya ke Pak Mufti. Kalau melihat permainannya merugikan konsumen pasti. Sangat. Jadi yang pertama bahwa D1 sampai D4 itu harus diumumkan kan gitu. Itu penting karena supaya orang ketika Sejauh ini berarti nggak pernah diumumin? belum kita cek hari ini masih belum keluar kan gitu. Siapa pemain-pemain itu kan gitu. Artinya apa? Bahwa kalau itu kemudian diumumkan, kami membeli minyak goreng, minyak kita misalnya, kita lihat perusahaannya apa. Dan ini saya kira tidak menarik kemasan minyak kita itu karena cuma hitam putih kan gitu. Artinya mestinya ada barcode yang bisa menghubungkan dengan siapa D1, siapa D2-nya misalnya begitu, dan harus dipublish itu sehingga konsumen atau pembeli ketika membeli bisa mengecek kan gitu. Oh, ini dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu sangat penting bagi kita kan, dan tentu konsumen akan senang ketika kemudian, dan HET-nya juga memang dicantumkan gitu, tapi banyak yang hilang kan gitu, karena itu kena gesek sedikit hilang harga itu kan gitu misalnya. Sengaja dibikin hilang atau mungkin bahannya karena di... itu kayak tinta-tinta KPU itulah yang cepat hilang kan gitu. Jadi, yang saya dan tentu konsumen ketika nanti menemukan jadi kecurangan-kecurangan itu segera lapor kan Tadi gitu. Pak Mujib sempat menunjukkan ada Ya. video kalau yang botol itu bahkan nggak ada mililiternya. Iya, jadi nggak ada ukuran atau takarannya. Volumenya ya. Volumenya. Ya. Padahal kalau kita beli minyak harusnya ada volumenya 1 liter, 2 liter. Kan gini, Harus ada. misalnya gini, jadi ada waktu itu produsen yang memang nggak mengemas
1 liter atau 1000 mililiter, ya kan? Tapi 900 mililiter, ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Artinya itu terpenuhi kewajiban pengemas untuk menginformasikan volume, kan gitu. 900 betul. Asal labelnya ditulis 900. Loh, ya makanya itu. Tapi ini tidak ada. Coba. Nah, belum lagi itu yang ditemukan Pak Menteri kemarin, dan kami sangat berterima kasih nih kepada Pak Menteri Pertanian. Harusnya ini Kementerian Perdagangan ini yang ya kan, ini di bawah regulasi Kementerian Perdagangan. Jadi harus ngecek random lah gitulah. Ini malah Pak Menteri Pertanian yang kebetulan lagi ingin memastikan tidak ada gejolak di pasar, supaya stabilitas harga ini masyarakat itu merasa tenang, tidak ada ras gitu loh maksudnya. Nah ini itu kan berarti selama ini, apalagi seperti tadi yang Pak Hudori sampaikan, ada dugaan atau gini, jadi ada dugaan bahwa ini kayaknya lama, ini nggak hanya kemarin gitu loh. Iya kan? Ya kan artinya ini pengawasannya juga lemah. Dan ini kenapa misalnya aturan minyak kita atau minyak yang hasil DMO itu kemudian terpusat di ini loh, yang mengatur ini Kementerian Perdagangan loh. Jadi jangan-jangan ya permainannya juga ya kan, kira-kira begitu ya, kita nggak tahu ya kan, kira-kira gitu. Pak Hairul, saat ini bulan puasa mau lebaran, nggak ada berita ini pun harga bergejolak. Ini enaknya seperti apa mengaturnya jelang lebaran? Ya mengaturnya ya pertama ya memastikan tadi ya pasokan tadi kan Pak Mentan itu sidak itu kan justru dalam rangka memastikan pasokan aman, harganya terkendali, ya kan? Harganya terkendali, kualitasnya terjamin, kan itu. Betul. Tapi ternyata kan malah menemukan itu dan segera ditindaklanjuti dengan dengan upaya penegakan hukum. Ya. Nah ini yang kita pengen lihat bahwa ini tidak berhenti di sini kan, ini tidak berhenti, kasusnya tidak berhenti di sini, tapi kemudian dipastikan sampai Lebaran nih, ya sampai Lebaran karena ini menjelang Lebaran nih. Ya tadi keluhan Pak Mujib misalnya soal langka minyak kita ini sudah langka sudah lama itu. Nah ini gimana caranya bisa didorong. Nah kalau pada waktu yang sebelumnya, kelangkaan yang sebelumnya memang ada sedikit ya katakanlah pendekatan kekerasan gitu ya dalam konteks dalam konteks memastikan distribusi sampai dengan pasokan tersedia di pasar itu ada sedikit kekerasan negara dalam konteks itu ya. Intervensi. Ada intervensi gitu ya. Harus gitu lagi sekarang. Nah sekarang kalau seperti itu kan itu sifatnya insidental ya. Yeah. Kita berharap mumpung masih ada waktu yang cukup untuk memastikan sampai dengan Lebaran ini, kita berharap ada pembenahan, mulai langkah pembenahan lah ya. Walaupun belum sempurna tapi dimulai dulu nih pembenahan supaya setidaknya sampai dengan Lebaran nanti pasokannya aman dulu. Tapi bukan berhenti di situ juga. Sistem pengawasan, sistem pemantauan untuk dari produksi sampai distribusi sampai ke pengguna akhir ini juga harus dipastikan beres gitu ya. Termasuk ya digitalisasi itu juga bukan hanya sekedar asal ada gitu ya. Tapi kalau memang seperti yang cerita Pak Mujib tadi, pengalaman mendaftar lewat aplikasi itu, ya aplikasi itu disediakan bukan hanya untuk orang supaya bisa mengisi, tapi juga untuk dilihat, untuk dipantau dan jangan dicuekin ya Pak, dieksekusi gitu ya. Oke. Sekali lagi ini permainannya ternyata sudah berlangsung cukup lama yang merugikan konsumen. Kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Interupsi. Mas Khairul, kasus minyak kita ini kan sudah berulang kali terjadi ya. Sebelumnya di bidang yang lain, ada soal daging, ada soal bahan-bahan pokok yang lain. Nah sebenarnya undang-undang apa yang bisa dipergunakan untuk bisa membuat para pelaku-pelaku yang nakal ini jera dengan efek hukuman yang ditimbulkan? Karena selama ini dengan penerapan law enforcement yang sangat rendah, kejadian terus berulang seperti itu. Atau harus kekerasan lagi itu? Ya kekerasan itu maksudnya kan penegakan aturan itu kan sebenarnya kekerasan kan gitu. Di pendisiplinan itu juga kekerasan kan gitu. Dan itu sebuah keharusan kan supaya dan itu sebuah keharusan. Jadi
Kalau secara regulasi, saya kira regulasi yang mengatur sudah banyak ya, mulai dari tingkat undang-undang sampai. Artinya pertanyaannya mau dipergunakan atau tidak seperti itu ya? Ya pengawasannya saya kira. Ya. Ini saya kira ke depan itu yang perlu dipastikan adalah kombinasi dari dua hal ya, sistem pengawasan digital ya, ditambah dengan diperkuat dengan aparatur yang berintegritas. Ini yang paling penting, dua hal ini ya. Berintegritas itu termasuk juga dari pelaku usahanya ya. Ini gini, kalau soal digital ini saya juga heran ya kadang-kadang terkait digitalisasi ini. Kita kan sebenarnya tadi Pak Mufti sempat nyinggung soal perlunya adanya itu ya barcode misalnya atau QR code gitu segala macam. Ini saya kira terkait dengan minyak goreng ini pun sebenarnya bisa juga mencontoh sistem atau alur dari distribusi logistik ya melalui ekspedisi. Itu lebih rumit sebenarnya daripada untuk memantau pergerakan dari pergerakan minyak goreng ini mulai dari bisa di tracking ya. Dengan, ya kalau logistik itu ekspedisi hari ini kan sudah sangat real time gitu ya, bisa di tracking. Kita pesan barang tuh jelas itu. Artinya ini tidak perlu real time, tapi setidaknya ketika sampai dengan di end user, di konsumen gitu ya, konsumen misalnya ngecek barcode juga bisa ditenek. Oh ini produk kesekian dari PT mana didistribusikan oleh siapa ke siapa ke PT mana. Itu kan kelihatan bahwa misalnya dia di luar, dia belinya dari luar D1, D2 misalnya gitu ya. Itu kan bisa terlihat juga. Ya semacam itulah. Baik. Ya tentu perlu dipikirkan ya, didiskusikan, tapi setidaknya bayangan saya itu akan direkomendasikan dibuat regulasi seperti itu? Ya saya berharap ke Pak Mufti bisa dimasukkan juga soal digitalisasi ini yang lebih sistematis begitu ya. Sehingga bukan hanya tadi untuk mendaftar sebagai distributor atau untuk tapi juga untuk pergerakannya dari hulu sampai hilir, sampai dengan konsumen itu bisa mengetahui mendapatkan informasi produk ini dia terima dari mana sih asal-muasalnya gitu loh. Ya, saya kira itu bisa mengoptimalkan aplikasi Simira ya yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian. Sebetulnya ini kan untuk digitalisasi distribusi sebetulnya. Nah, saya nggak tahu persis ya, apakah belum optimalnya aplikasi Simira ini karena sifatnya tidak mandatori, tidak wajib ya, sehingga banyak distributor, pengecer itu yang belum terdaftar di Simira. Nah, ini saya kira harus dioptimalkan sebagai bagian untuk memastikan pengawasan dan memastikan distribusinya juga mudah diawasi. Atau jangan-jangan karena ini itu supaya sedikit agak bisa ada permainan, kemudian ya sudahlah ya kan menggunakan sistem menggunakan celah yang ada untuk ya sudah gitu loh. Kalau misalnya dibuat sedemikian proven atau sedemikian bagus ya bisa jadi itu. Tapi kalau kami dari sisi Asosiasi Pedagang Pasar dari itu bahwa ini kan terus terang itu sedikit agak hilang kepercayaannya juga ini ke pedagang gitu loh, karena loh kok ini ternyata padahal kami itu ya kan karena itu sudah kemasan, jadi kami anggap percaya benar isinya gitu loh maksudnya. Jadi kami itu hampir tidak pernah mengecek yang barang-barang itu kemasan. Beda kalau misalnya beras itu misalnya di pasar induk Cipinang ya itu ada yang karungan besar itu, ada yang 50, ada yang ditulis memang 49. Dan itu bisa dicek gitu loh. 49 kilo atau 50 kilo gitu misalnya gitu. Nah, di kemasan itu kadang kita anggap 1 liter ya kami sudah tidak ngecek lagi gitu loh. Nah, oleh karena itu ini kan sebenarnya berulang ya kejadian-kejadian seperti ini. Kami berharap ada ini loh, untuk efek jerah itu mesti hukumannya berat. Nah, selama ini itu pelanggaran terhadap kejahatan perdagangan ini itu agak ringan menurut saya ya gitu. Sehingga yang dirugikan ini kan sebenarnya masyarakat banyak gitu loh maksudnya. Nah, saya rasa sih demikian. Baik. Pak Mufti, sebenarnya harga untuk dalam kondisi seperti ini yang paling masuk akal tuh berapa? 15.700
per liter itu masuk akal? Saya kira itu sudah sangat masuk akal sebenarnya, karena itu sudah melalui proses yang panjang kan, karena sejatinya materialnya ini murah kan gitu sebenarnya. Berapa sih untuk sekarang? Ya bisa di bawah 10.000 kan gitu. Dari artinya kalau untung itu pas produksi Mas ya, di bawah 10.000 ya? Pra produksi kan gitu. Nah artinya kalau ingin tadi pertanyaan kita semua bahwa kita semua sudah membuktikan bahwa ini ada kecurangan kan gitu. Yang pertama bahwa 3 pilar dari pelindungan konsumen ini harus kita tegakkan. Yang pertama tentu regulator pemerintah ini dengan overlap pemerintah, kemudian ego sektoral ini masing-masing kementerian pengen tampil semua, ini jangan sampai kan gitu, artinya harus ditarik satu decision kan gitu. Ini kan Kementan sendiri, Kemendak sendiri, kemudian Kemenrin sendiri, bahkan sekarang mungkin Kemenko dan mungkin apalagi banyak saling keroyok kan gitu dan tidak menemukan pola yang sama kan gitu. Yang kedua pelaku usaha, ini tadi beliaunya menyampaikan bahwa pelaku usaha ini satu komando kan gitu, artinya dengan satu seperti distribusi dalam tingkat ini ekspedisi itu menarik kan gitu. Itu kan tertracking kalau kita kirim di mana, kapan, berapa, sampai berapa. Dan yang terakhir itu konsumen cerdas kan gitu. Konsumen ini ketika menemukan temuan-temuan yang ini harus ada kompensasi kan itu, langsung kepada tokonya, Pak saya kok ternyata 750 bukan 1000 kan gitu mililiter, langsung minta di situ boleh, ini undang-undang mengamanatkan begitu kan gitu. Sampai pada, kan itu ada perusahaannya, ada tokonya, ada struknya Pak. Itu harus dilakukan saat itu juga sehingga sangat setuju sekali Pak. Itu artinya konsumen cerdas kita harus terus edukasi kan gitu, karena itu berapa keuntungan dari keuntungan produksi ini sudah luar biasa, ditambah dengan kecurangan-kecurangan yang 25% Pak ya. Yang 1000 jadi 750 ini kan sesuatu yang luar, belum isinya. Ini kan alat ujinya gampang, dituang aja kemudian digoreng jadi hitam, itu sudah berarti ini kan filter pertama cuman kan yang dijual, bukan filter kedua CP6, CP8, CP10, CP11 masih banyak, CP12. Kualitas minyak ini kan sangat bertahap seperti di Pertamax, Pertalite dan DEK gitu. Meskipun permasalahan ini terkesan bertubi-tubi, namun ini adalah bagian dari detoksifikasi. Ya Aryo ya. Kita harapkan tidak ada lagi racun ya. kecurangan-kecurangan yang merugikan masyarakat. Saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih Mas.